Halo rekan-rekan semua, perkenalkan, nama saya Nurul Hidayat, mahasiswa PS PPI FTUI. Pada kesempatan kali ini akan membahas terkait kebocoran gas pada Metering and Regulating Station atau biasa disebut dengan MRS. Sebelum menjelaskan tentang safety case yang dimaksud, terlebih dahulu saya jelaskan terkait dengan deskripsi kasus, yaitu terkait dengan apa yang dimaksud dengan MRS. Metering and Regulating Station adalah fasilitas distribusi gas bumi yang digunakan untuk mengatur tekanan dan mengukur volume gas yang mengalir melalui jaringan pipa. Jadi MRS berfungsi sebagai titik kontrol dalam sistem distribusi gas bumi dan memastikan keamanan serta efisiensi distribusi ke pelanggan. Jadi fungsi utamanya ada dua, yang pertama adalah mengatur tekanan, dan yang kedua adalah mengukur volume gas yang mengalir. Komponen-komponen di dalam MS ada cukup banyak di sini. Ya, jadi dua fungsi utama di sini adalah regulator, yaitu mengatur tekanan, dan yang kedua adalah meter gas untuk mengukur volume gas. Yang ingin saya sampaikan terkait dengan deskripsi kasus yang utama adalah terkait dengan normal condition dan abnormal condition. Pada normal condition, gas yang mengalir tetap berada di dalam MRS dari inlet to outlet metering and regulating station. Jadi tidak ada yang rilis ke lingkungan. Sedangkan pada kondisi abnormal, gas yang mengalir mengalami kebocoran, maka di sini terjadi leak, gas dalam pipa rilis ke lingkungan, dan ini memunculkan adanya potensi kebakaran. Jadi deviasi yang terjadi, yaitu kebocoran gas pada MRS, kita akan membahas tentang preventif safeguard-nya seperti apa, kemudian apabila terjadi loss event, mitigatif safeguard-nya seperti apa. Identifikasi penyebab dari kondisi normal ke kondisi abnormal. Penyebab kondisi abnormal ini ada banyak, di antaranya adalah terjadi ruptur pada pipa, kemudian juga korosi pada pipa. Kemudian yang mungkin dapat terjadi adalah stud bolt pada sambungan antara flank tidak terikat dengan kencang sehingga gas bertekanan rilis pada sela-sela sambungan pipa. Kemudian equipment yang digunakan mengalami kerusakan juga dapat menjadi penyebab terjadinya kebocoran. Kemudian kerusakan akibat pekerjaan yang tidak sesuai standar, tekanan gas yang tidak sesuai dengan spesifikasi MRS, temperatur yang ekstrim, serta korosi pada seal dan gasket. Selanjutnya, preventif skenario apabila terjadi kebocoran. Preventif skenario agar kebocoran gas tidak terjadi. Yang pertama, dilakukan monthly inspection, ya. Jadi memantau keadaan MRS dari bulan ke bulan, ini umumnya sebulan sekali. Yang kedua adalah peremajaan coating pada pipa. Yang ketiga adalah melakukan RBI, ya, risk based inspection, untuk menilai resiko fasilitas tersebut. Yang ketiga adalah FMEA, Failure Mode Effect Analysis, pada equipment di dalam MRS. Kemudian penggantian spare part yang sudah obsolete atau sudah usang, ya, jadi sudah waktunya diganti. Apabila terjadi loss event atau kebocoran gas, skenario mitigatifnya seperti apa? Jadi kebocoran gas pada MRS ini dapat dideteksi terlebih dahulu dengan bubble test, ya, atau bisa juga menggunakan metan detector. Bubble test dapat dilakukan menggunakan snoop, ya, atau liquid leak detector yang bisa dibeli di pasaran, ya. Kemudian bisa juga menggunakan metan detector. Nah, ini berfungsi untuk mengukur kadar gas metan dengan akurasi yang cukup tinggi, dan ini sudah lazim menggunakan kebocoran gas dites melalui metan detector. Lalu di sini juga disampaikan contoh loss event kebocoran gas pada MRS-nya, ada videonya. Nah, kebocoran gas seperti ini dapat disebabkan karena Bagus. pengerjaan yang tidak standar, ya, di mana sambungan antar pipa dengan instrumen itu tidak tersambung dengan baik sehingga terjadi bocor halus, ya. Apabila terjadi kebocoran gas, skenario mitigatif yang bisa dilakukan pertama adalah menghindarkan faktor-faktor utama pada segitiga api di area yang mengalami kebocoran. Hal ini penting karena gas metan atau gas alam yang rilis itu tidak langsung menjadi api, ya. Jadi api hanya akan terbentuk apabila trigger dari segitiga api dan yang kedua adalah apabila gas metan tersebut berada dalam kondisi di antara low exposure limit dengan upper exposure limit, yaitu antara 5% volume sampai 15% volume. Di bawah 5% tidak terjadi kebakaran, dan di atas 15% juga tidak terjadi kebakaran.
Nah, di sini gas alam umumnya memiliki kandungan gas metan antara 80 sampai 99%. Ketika terekspos ke udara bebas, gas metan tidak langsung terbakar ya. Karenanya untuk menghindari adanya kebakaran perlu segera menutup valve pada upstream dan downstream pada ruas pipa yang mengalami kebocoran. Ketiga adalah gas pada ruas pipa yang mengalami kebocoran kemudian di blow down ke udara bebas hingga habis. Nah, selama blow down berlangsung, area pada depressurization pipa harus aman dari potensi timbulnya api. Selanjutnya, apabila sudah dinyatakan aman, bisa dicek menggunakan kondisi pipa dapat dicek dengan metan detektor ya. Setelah dinyatakan aman, penyebab kebocoran dapat diperbaiki. Contoh misalnya kalau kebocorannya disebabkan karena ruptur pipa, maka ruas pipa yang mengalami ruptur dapat di-cut dan replace dengan yang baru. Lalu bagaimana kalau sampai terjadi kebakaran? Pertama, tenang ya, bisa menghubungi petugas yang berwenang, yaitu tim pemadam kebakaran dan juga tim operation and maintenance pada perusahaan gas penyalur serta stakeholders tempat yaitu RT, RW dan lurah ya. Langkah-langkah mitigatif selanjutnya yang pertama perlu menutup terlebih dahulu branch valve ya pada upstream dan downstream MRS. Jadi di sini ditutup terlebih dahulu valve-nya. Kemudian kita melakukan pengendalian api ya dengan cara melakukan upaya pemadaman. Setelah api padam dan kondisi dinyatakan aman, tim operation and maintenance pada perusahaan gas penyalur akan melakukan mitigasi untuk melakukan perbaikan atau penggantian MRS agar gas dapat mengalir lagi ke pelanggan. Demikian rekan-rekan Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe dan ditunggu komentar-komentarnya. Terima kasih.